poster ilmiah. Dan apa sih bedanya dengan poster publik? Nah, jadi poster ilmiah merupakan suatu media yang dibuat dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian secara visual kepada sekelompok individu. Secara visual di sini maksudnya adalah poster dapat menyampaikan hasil penelitian pada audiens dan dapat mempermudah kita sebagai penulis atau presenter dalam menjelaskan penelitian kita kepada audiens. Nah, apa sih bedanya dengan poster publik? Yang pertama dari segi tempatnya. Poster ilmiah bisa kita temukan di suatu forum atau pertemuan ilmiah seperti conference. Sementara itu, poster publik bisa kita temukan di tempat umum. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan target pembacanya. Nah, poster ilmiah biasanya targetnya adalah golongan tertentu saja, misalnya sesama peneliti. Sementara itu, poster publik targetnya adalah masyarakat umum. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tujuan pembuatannya. Poster ilmiah bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Sementara itu, poster publik bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian selanjutnya, berdasarkan istilah yang digunakan. Poster ilmiah biasanya menggunakan istilah medis atau istilah ilmiah. Sementara itu, poster publik menggunakan istilah awam yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Nah, kemudian yang kelima, berdasarkan sumbernya. Poster ilmiah berasal dari penelitian penulis itu sendiri. Bisa dari literatur review, systematic review, atau penelitian eksperimental. Sementara itu, poster publik bukan bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh penulis itu sendiri. Nah, sekarang sudah tahu kan apa bedanya poster ilmiah dan poster publik? Oke, next, langsung aja kita ke tips and trick dalam menyusun poster ilmiah. Tips yang pertama, judul harus representatif terhadap isi karya. Kenapa? Dikarenakan hal pertama yang akan dituju oleh mata audiens adalah judul. Oleh karena itu, judul harus cukup menggambarkan isi karya kita. Nah, setelah menelusuri judul, mata audiens akan mencari-cari hal lain yang menarik perhatian mereka, seperti gambar, tabel, dan grafik. Nah, kesalahan tersering dalam pembuatan poster adalah terlalu banyak kalimat. Oleh karena itu, tips yang kedua adalah mengurangi kata dan memperbanyak visual, bisa dengan gambar ataupun grafik. Nah, menurut teman-teman lebih tertarik baca poster yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Tentunya lebih tertarik baca yang ini kan? Kemudian tips yang ketiga adalah hindari penggunaan bullet point. Kenapa? Dikarenakan akan menimbulkan kesan yang monoton dan membosankan, sehingga audiens maupun juri tidak tertarik untuk membaca poster kita lebih lanjut lagi. Lebih baik ganti penggunaan bullet dengan penggunaan simbol. Nah, kita bisa mengambil simbol dari sumber-sumber berikut ini. Ada flytiken.com, ada Fredpik, dan ada juga Flickdaisy. Atau, jika teman-teman merupakan orang yang kreatif, bisa nih membuat simbol sendiri. Tips selanjutnya adalah jangan menggunakan 100% template. Kenapa? Dikarenakan besar potensi presenter lain juga menggunakan template yang sama. Dan mungkin audiens ataupun juri juga sudah sering melihat template serupa. Jadi ketertarikan audiens maupun juri terhadap poster kita akan berkurang. Tips yang selanjutnya adalah mengatur pilihan warna. Nah, untuk membantu menentukan warna yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan color palette. Nah, kita bisa mendapatkan contoh-contoh color palette dari sumber-sumber berikut ini. Ada color.adobe.com, ada colorhand.co, ada paleton.com. Kemudian, tips yang selanjutnya adalah perhatikan pilihan font. Jangan terlalu banyak memakai jenis font, cukup 3 jenis font saja. Nah, dari sekian banyak jenis font, berikut ada jenis-jenis font yang sering kita gunakan dalam poster, yaitu yang pertama ada font script atau tulisan tangan. Biasanya font ini kita gunakan dalam judul. Contohnya ada Faldi, ada Lucida Handwriting. Kemudian selanjutnya ada font serif atau font yang berkaki. Nah, ini biasanya kita pakai di judul atau subjudul. Contohnya ada font Times New Roman, Cambria, dan Georgia. Selanjutnya ada font sans serif atau font yang tidak berkaki. Biasanya kita memakai font ini pada bagian isi. Nah, contohnya ada Arial, Calibri, dan juga ada Source. Nah, berikut ada contoh-contoh dari poster ilmiah yang menggunakan font-font seperti itu. Kemudian, tips and trick selanjutnya adalah perhatikan hierarki informasi. Nah, jadi kita menyusun berdasarkan tingkat kepentingan informasinya. Bisa kita kelompokkan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Untuk bagian tersier ini biasanya berisi informasi yang tidak terlalu esensial, seperti author, email, dan juga nomor telepon.
Kemudian, tips yang selanjutnya adalah perhatikan ukuran font. Nah, ukuran font yang digunakan minimal 20 poin untuk informasi tersier seperti author, email, dan lain-lain. Kemudian untuk teks normalnya bisa menggunakan 30 hingga 40 poin. Kemudian untuk bagian headings bisa memakai 50 hingga 60 poin, dan bagian judul bisa lebih dari 72 poin. Nah, ini sebenarnya fleksibel aja ya teman-teman. Yang penting bisa kita baca minimal dalam jarak 5 meter. Tips selanjutnya adalah perhatikan visual flow atau alur baca. Ini bisa dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Kemudian, untuk membantu mengarahkan pembaca, bisa menggunakan headings, arrows, atau mungkin numbers. Tips yang selanjutnya adalah memaksimalkan tipografi. Apa sih tipografi itu? Jadi, tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak. Harapannya, dengan menerapkan tipografi, pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membacanya. Kemudian bagian main ideas dari masing-masing bagian bisa dibuat berbeda dengan memainkan font size, bold, italic, color, dan lain-lain. Namun, perlu diperhatikan untuk tidak menggunakan underline ya teman-teman. Tips yang selanjutnya adalah perhatikan keseimbangan layout, mulai dari warna, bentuk, ukuran, margin, dan sebagainya. Kenapa? Jadi hal ini agar poster yang kita buat terlihat proporsional sehingga menarik untuk dilihat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh layout yang bisa kita pakai. Nah, tips yang selanjutnya adalah meminta saran dari teman atau senior yang lebih berpengalaman di bidang poster ilmiah untuk memberikan masukan terkait karya yang telah kita buat. Kemudian, tips yang terakhir, tidak salah dan tidak bukan adalah practice, practice, and practice, because practice makes perfect. Nah, itu tadi beberapa tips and trik pembuatan poster